Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini berawal pada malu-malu ya. Dulu bahkan juga undangan peliputan sudah tersebar di media sosial pada tanggal 2 November yang lalu. Padahal saat ini sudah tertanggal 13 November, artinya sudah 10 harian. Yaitu undangan peliputan ini beredar di media sosial. Nah, tidak tahu penyebabnya apa di sini sehingga tidak jadi melaporkan pihak yang terkait. Ya, di sini yaitu dalam undangan peliputan di sini yaitu akan melaporkan saudara Adian Napitupulu karena diduga mencemarkan nama baik sang Presiden Joko Widodo. Di sini tidak belajar pada waktu lalu ya, di mana yaitu seharusnya Presiden Joko Widodo lah sendiri yang melaporkan pihak Adian Napitupulu, bukan yang lain. Dan bahkan banyak sekali, yaitu ketika ada tokoh-tokoh politik yang diduga dicemarkan nama baiknya dan bahkan juga dilaporkan, tetapi yang melaporkan bukan dari yang dicemarkan tersebut, itu juga pasti akan ditolak. Tetapi di sini lagi dan lagi, yaitu Adian Napitupulu akan dilaporkan karena diduga mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo. Ya, kita tunggu sajalah, yaitu pelaporannya ditolak atau diterima. Di sini pada waktu lalu juga dikomentari oleh Kang Manto, wih belum berkuasa udah main lapor-laporan, MK. Adian Napitupulu dilaporkan terkait pencemaran nama baik Jokowi. Cemen. Demokrasi memang. Tetapi kalau demokrasi dikit-dikit dilaporkan, komentar dikit dilaporkan, menurut saya juga akan mencederai demokrasi sendiri. Ya walaupun pelaporan ini adalah hak dari warga negara, tetapi kalau dikit-dikit dilaporkan, ya nggak tahu. Itu menurut saya juga termasuk pembungkaman ya, menurut saya. Dikit-dikit ngomong dilaporkan. Padahal di sini Adian Napitupulu tidak hanya asal bicara, tetapi Adian Napitupulu saya yakin pasti punya data dan juga fakta-faktanya. Menurut saya seperti itu. Di sini bahkan dari Tempo, Hasto dan Adian dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo. Kayaknya kan sudah semakin serius ya. Di sini artinya yaitu kemarin ditunda, sekarang sudah dilaporkan. Ya, kita penasaran. Kira-kira beritanya seperti apa ya? Di sini dari Kumparan News, Adian dan Hasto PDIP hendak dilaporkan ke Bareskrim tapi masih kurang bukti. Ini maksudnya apa sih? Organisasi Massa Lingkar Pemuda Indonesia mendatangi Bareskrim Polri hari ini pada 13 November. Mereka hendak melaporkan politikus PDIP Adian Napitupulu dan Sekjen PDIP Hasto Kristanto. Melaporkan saudara Hasto dan saudara Adian Napitupulu ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan unsur penghasutan, kata Direktur LPI M. Saleh kepada wartawan di Bareskrim Jalan Trunojoyo Jaksel. Nah, kemungkinan di sini ya ada unsur penghasutan di sini. Dugaan tindak pidana tersebut, Saleh menjelaskan, terjadi dalam beberapa tayangan video yang isinya Adian mengatakan PDIP telah mengabulkan permintaan Jokowi saat meminta menjadi kepala daerah hingga presiden. Sementara Hasto mengungkapkan adanya dugaan intervensi dari istana terkait putusan MK dalam perkara 90. Iya, dugaan. Apa salahnya memang dugaan, diduga. Apalagi juga pada waktu lalu MK juga tidak menyebut adanya intervensi itu dari mana, tidak menyebutkan. Jadi memang dugaan di sini. Jadi menurut saya apa yang salah dari pernyataan Adian Napitupulu dan juga dari pernyataan Hasto Kristanto di sini? Apalagi di sini juga Adian cuma mengatakan PDIP telah mengabulkan, memberikan rekomendasi lah, yaitu Jokowi saat meminta menjadi kepala daerah hingga presiden. Iya, kalau tidak ada rekomendasi dari PDIP, Presiden Joko Widodo juga tidak akan bisa menjadi presiden. Ya, logikanya sangat sederhana karena yang mengusulkan atau yang mendeklarasikan adalah dari partai, yaitu dari PDIP, yaitu juga dari Ibu Megawati yang memutuskan untuk mendeklarasikan capres A, B, C, D dan lain sebagainya. Di sini ditayangkan sebuah video Adian menyebutkan ada yang minta rekomendasi menjadi gubernur, kami terima, kami berikan. Ada yang minta rekomendasi menjadi presiden, kami berikan. Rekomendasi anaknya jadi wali kota, kami berikan, ungkap Saleh. Di sini apa yang salah dari ucapan Adian Napitupulu? Kan sangat lucu sekali ya. Ini padahal menurut saya pernyataan yang biasa-biasa saja menurut saya di sini, tetapi kok sampai ada yang mengundang untuk melaporkan. Di sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari Tempo.co di sini.
Kira-kira banyak yang setuju ketika Adian Apitupulu dilaporkan dan Hasto Kristanto. Di sini dari Bebebu, wadidaw. Di sini majalah Time, Jokowi bakal dikenang sebagai bapak perusak demokrasi Indonesia. Di sini dari Rama, anak Jokowi sibuk pencitraan diri, sok kalem di medsos ternyata mainnya senyap. Langsung culik orang-orang yang melawannya. Alhamdulillah, manfaat dari seringnya Mas Anies Baswedan mengajak para relawan dan simpatisan untuk bersolawat. Di sini dari ABS, manusia yang tidak berkaca pada kasus Rocky Gerung, coba melihat ke belakang laporan terhadap RG, ada kelanjutannya nggak? Terjadi teman makan teman. Wong cilik koran Tempo, tekan lawan sembunyi badan. Ini delik aduan kan? Mestinya Pak Jokowi sendiri yang buat laporan. Rocky Gerung, Fadlison, Fahri Hamzah nggak dilaporkan sekalian. Di sini ya masih banyak lagi, yaitu di sini bahkan ya rata-rata tidak setuju lah dengan pelaporan di sini ya. Karena menurut saya juga pelaporan di sini memang delik aduan, jadi memang harus yang bersangkutan yang mengadukan tindak pidana di sini, yaitu yang melaporkan harus yang bersangkutan. Nah, di sini bahkan ada agak lucu sekali. Di sini diterbitkan sekitar kurang lebih 2 jam yang lalu ya. Bareskrim belum terima laporan soal Sekjen PDIP Hasto dan Adian Apitupulu. Nah, jadi mana yang benar ya? Kalau di sini tertanggal 13 November sama pukul 11.16. Coba kita lihat yang dari kumparan. Di sini 11.43. 11.16. Artinya di sini klarifikasinya memang pada pukul 11.16, tetapi pada berita yang sudah dilaporkan itu 11.46. Jadi sangat beda tipis ya. Direktur Eksekutif LPI Muda Saleh menuturkan bahwa pihaknya harus kembali ke Bareskrim untuk melengkapi barang bukti untuk diarahkan ke Direktorat Tindak Pidana Cyber. 2 atau 3 hari kami akan balik lagi ke sini untuk melengkapi bukti karena disuruh ke Cyber, kata Saleh ke Bareskrim pada 13 November. Dia mengatakan bahwa laporannya ditujukan untuk mendorong Adian dan Hasto membuktikan soal isu, meminta rekomendasi jabatan hingga intervensi istana ke Mahkamah Konstitusi. Wow, kalau benar-benar ini bisa dibuka sangat keren sekali ya. Siapa sebenarnya yang mengintervensi ya? Hasto menyebutkan bahwa yang pertama adanya intervensi dari sekitaran istana mengenai putusan MK. Kita minta saudara Hasto itu menunjukkan intervensinya dari mana dan buktinya seperti apa. Kemudian dia mengatakan untuk materi pelaporan Hasto bersumber dari video podcast di YouTube Akbar Faisal Unsensor. Dalam video tersebut juga disebut-sebut frasa Mahkamah Keluarga yang mengindikasikan untuk ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Ya memang seperti itu dinamika politiknya. Ya, yang pertama memang gara-gara putusan MK yang pada waktu lalu yang membuat kehebohan publik, membuat kegaduhan ya secara tidak langsung di sini, karena dari pakar-pakar hukum tata negara juga seharusnya itu yang memberlakukan undang-undang di situ yang mengganti adalah dari DPR dan Presiden, tetapi di sini tiba-tiba langsung membuat norma baru dan akhirnya juga tidaknya meloloskan usia di bawah 40 tahun bisa mendaftarkan sebagai capres dan cawapres dan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Jadi di sini memang perlu diluruskan lah. Ya pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.